Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengagungan serta kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau semata di malam hari ini kita bisa melanjutkan prosa bersama pembahasan terkait ahkam syiyam. Ini dari kitab Fathul Qorib dari Imam Ahmad bin Qasim Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membaca kalam beliau tentang definisi puasa, baik secara bahasa maupun secara syar'i. Dan dari definisi yang beliau sebutkan itu dikomentari oleh Al-Imam yang terkenal Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala. Definisi itu mengumpulkan di dalamnya tentang rukun-rukunnya puasa dan syarat-syarat sahnya puasa. Dan setelah itu Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazali rahimahullah ta'ala kemudian menyebutkan pembahasan tentang syarat-syarat wajibnya puasa. Dan sebelum kita membaca kalam beliau, kalau kita merujuk dulu secara ringkas tentang syarat-syarat wajibnya puasa dan juga syarat-syarat sahnya puasa, baru kemudian kita membaca kalamnya Imam Ibnu Qasim Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa berikan kemudahan pada kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Wa dimidini rahimani wa rahmatullah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama rahmatullahi majma'in tentang beberapa di antara syarat-syarat wajibnya puasa. Di sini insyaallah kita sebutkan rangkuman dari kalamnya para ulama. Apa yang kita condong itu merupakan pendapat yang lebih kuat di antara hal-hal yang masih diperselisihkan oleh para ulama rahmatullahi ajma'in. Jadi ada yang disepakati, ada pula yang diperselisihkan. Kita mulai dulu tentang syurutu wujubi ada'i asyam, kemudian nanti syurutu sihhatis syam. Syurutu wujubi ada'i asyam, syarat-syarat untuk diwajibkannya menunaikan puasa, yakni di bulan Ramadan. Ada beberapa syarat. Tahun yang lalu kita sebutkan 6 syarat. Insyaallah kita tambahkan 1, yakni menjadi 7 syarat. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Syarat yang pertama adalah al-Islam. Jadi Islam merupakan syarat diwajibkannya puasa. Dan ini menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Jadi bukan suatu hal yang disepakati oleh para ulama rahmatullahi majma'in. Tapi syarat ini adalah syarat wajib menurut ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah rahmatullahi ajma'in.
Jadi kalau ada seorang itu bukan seorang muslim, dia seorang kafir, baik itu kafir asli maupun kafir murtad menurut pendapat yang rajih, maka dia ini tidak ada tuntutan di hukum dunianya untuk puasa Ramadan. Tidak ada tuntutan di dunianya untuk puasa Ramadan. Tapi masih ada nanti tuntutan di akhirat. Ini ada hukuman dari Allah SWT karena secara asalnya dia tidak beriman pada Allah SWT. Kemudian dalam cabang-cabang perkara syariat ini dia tidak menjalankannya. Jadi dibedakan antara yakni tuntutan di dunianya dengan tuntutan di akhirat. Kalau khitab taklif, kitab wujub taklif itu tetap berlaku bagi orang-orang kafir tersebut. Nanti akan dihukum oleh Allah SWT karena dia meninggalkan sholat, dia tidak puasa Ramadan, dia tidak beriman, dia tidak menjalankan kewajiban-kewajiban, itu dihukum oleh Allah SWT di akhirat nanti. Tapi kalau kitab wujubil ada, kitab yang wajibnya untuk menunaikan ketika di dunia, orang yang kafir itu tidak dituntut untuk puasa Ramadan. Tidak dituntut untuk puasa Ramadan ketika di dunianya. Ketika di dunia. Ini yang rajih dari pendapatnya para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Baik. Kemudian syarat yang kedua, syarat wajib yang kedua adalah al-aql, berakal. Syarat wajib yang kedua adalah al-aql, berakal. Kalau yang akal ini disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Jadi untuk wajibnya puasa Ramadan, ulama sepakat disyaratkan orang itu harus seorang yang berakal. Sehingga kalau seorang itu adalah orang yang majnun, orang yang tidak berakal, maka dia tidak berkewajiban untuk puasa Ramadan. Tidak berkewajiban untuk puasa Ramadan. Ini kita sebutkan dulu secara garis besar. Kalau ada waktu kita sebutkan perincian-perincian masalah tentang hal-hal ini. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga al-bulugh, sudah balik. Jadi kalau ada anak-anak dia belum balik, maka berarti dia tidak berkewajiban untuk puasa Ramadan. Syarat balik ini adalah pendapatnya Imam 4. Pendapatnya Imam 4, tapi bukan suatu hal yang disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Jadi jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi majma'in termasuk Imam 4, mereka berpendapat bahwasanya untuk wajibnya puasa Ramadan itu disyaratkan seorang itu sudah balik. Seorang itu sudah balik. Meskipun ada sebagian ulama Hanabilah yang berpendapat kalau seorang anak itu belum balik tapi sudah usia 10 tahun dan dia mampu untuk berpuasa, maka dia wajib untuk puasa Ramadan. Itu ada sebagian ulama Hanabilah yang berpendapat demikian. Tapi yang rajih pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi ajma'in, ya, bahwasanya balik ini merupakan syarat wajibnya puasa sebagaimana berakal. Dalil yang melandasi tentang dua hal ini, yakni akal dan balik, merupakan syarat wajibnya puasa. Bagaimana itu juga merupakan syarat seorang itu bisa dikatakan sebagai mukallaf. Dalilnya hadis yang ma'ruf, yang sahih, riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya dari Ibnu Aisyah radhiyallahu taala anha. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Ya, rufi'al qalamu, diangkatlah al-qalam. Pena catatan amal itu diangkat. Antara tatin dari 3 golongan manusia. Dari 3 golongan. 3 golongan itu yang pertama anin naimi hatta yastayqido. Dari seorang yang sedang tidur
hatta yastaiqido sampai dia terbangun. Sampai dia terbangun. Kalau seorang itu tertidur, kemudian dalam tidurnya itu melakukan perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, maka itu di luar apa? Di luar beban syariat bagi dia. Karena dia tidak sadar ketika tidur itu. Ketika tidur. Diangkat pena catatan amal dari seorang yang sedang tidur tadi sampai dia ini terbangun. Wa 'anil majnuni hatta yufiqa, yang kedua, dan dari seorang yang gila hatta yufiqa, sampai dia itu sadar dari gilanya. Jadi orang yang gila itu bukan mukallaf. Dia tidak terkena beban syariat ketika dia dalam posisi gila. Dan gila itu ada dua macam, ada yang istilahnya mutabyib, yakni permanen, gila permanen. Ada pula yang mutaqatti', yakni gila yang putus-putus, kambuh-kambuhan, kadang sembuh, kadang sadar, kadang mumat. Kayak ini hukumnya akan berbeda-beda, dan itu butuh kepada rincian. Jadi secara umum, yakni seorang yang gila itu diangkat pena taklif, pena pembebanan syariat dari dia hatta yufiqa, sampai dia itu sadar. Kemudian yang ketiga, wa 'anis shaghiri hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia itu balik. Dari anak kecil sampai dia itu balik. Maka ini menunjukkan, dalil dari hadis yang sahih ini menunjukkan bahwasanya akal dan balik itu merupakan syarat yaitu sebagai mukallaf, termasuk merupakan syarat diwajibkannya puasa Ramadan bagi seseorang. Dia harus berakal sehat, kemudian dia juga harus seorang yang sudah balik. Balik ini disyaratkan menurut jumhur para ulama rahmatullahi ajmain, dan itu yang rajih. Jadi kalau ada anak kecil usia 10 tahun misalkan, dia mampu untuk puasa tapi dia belum balik, maka menurut jumhur para ulama yang itu rajih, tidak wajib bagi dia untuk puasa. Tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Wajibnya kalau dia sudah balik. Dan tandanya balik sudah ma'ruf, ya, disebutkan oleh para ulama rahmatullahi ajmain. Ini yang pertama, Pak. Yang pertama, ini mimpi basah. Kemudian yang kedua, keluar air mani dengan syahwat. Kemudian yang ketiga, yakni sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya. Maka kalau ada salah satu di antara tiga ciri ini, berarti dia sudah balik. Usia 9 tahun kemudian sudah mimpi basah, ya berarti balik meskipun usia baru 9 tahun. Mungkin kebanyakan mengkonsumsi makanan tertentu sehingga dia baliknya lebih cepat. Ini balik secara biologis. Meskipun mungkin secara kedewasaan belum balik. Tapi secara syar'i patokannya 3 tanda tadi. Salah satu dari tiga tanda itu sudah ada, berarti dia sudah balik. Dan kemudian khusus bagi wanita ada satu tambahan tanda, yaitu apa? Mengalami haid. Mengalami haid, menstruasi, maka berarti dia sudah balik. Meskipun usianya baru 9 tahun. Kalau dia mengalami haid berarti balik. Jadi dia sudah balik. Qanibiddin rahimani wa rahmatullah. Kemudian syarat yang keempat, yakni al-qudrah. Dia memiliki kemampuan untuk berpuasa. Berpuasa. Nah, syarat ini indah ulama, yakni Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan untuk wajibnya puasa itu al-qudrah, kemampuan untuk berpuasa. Kemampuan di sini maksudnya kalau dia seorang yang sakit dengan sakit yang menaun, yurja bara'u. Nah, sakit itu ada 2 macam dalam pembahasan puasa. Ada sakit yang la yurja bara'u,
Walayurja bur'uhu, tidak atau sangat kecil harapan sembuhnya, sakit yang menaun, kecil harapan sembuhnya, leukemia atau apa yang kecil sekali harapan sembuhnya, maka dia tidak berkewajiban untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. Tapi kewajibannya adalah membayar fidyah. Dia membayar fidyah, diganti dengan membayar fidyah. Menurut pendapat yang rajih di antara pendapatnya para ulama rahmatullahi alaihim. Ataupun kondisi-kondisi yang lainnya, intinya seorang yang tidak mampu untuk berpuasa berarti tidak ada kewajiban untuk dia menunaikan puasa di bulan Ramadan. Tapi ini akan ada perincian-perincian. Apakah setelah itu ada kewajibannya yang lain? Nanti kalau tidak mampunya itu berupa sakit yang menaun yang kecil, harapan sebenarnya berarti diganti dengan membayar fidyah. Diganti dengan membayar. Kalau tidak mampunya itu karena sakit yang berat tapi bukan sakit yang menaun, dia mengalami kecelakaan misalkan, kemudian harus menjalani tindakan-tindakan medis yang menyebabkan dia menjadi lemah dan mampu untuk puasa, sakit yang itu nanti ada harapan untuk sembuh, berarti tidak wajib bagi dia untuk puasa di bulan Ramadan itu, tapi nanti mengqadha sejumlah hari yang ditinggalkan. Maka ini syarat yang keempat, harus kudroh, ada kemampuan untuk berpuasa. Kemampuan untuk berpuasa. Qanibidini rahimani warahmatullah. Dan tadi terkait masalah kemampuan, tadi kita singgung pula pendapatnya sebagian ulama Hanabilah, kalau anak usia 10 tahun tapi dia mampu untuk puasa, menurut sebagian ulama Hanabilah itu wajib untuk apa? Untuk puasa. Tapi yang rajih tidak wajib untuk puasa. Cuma untuk anak-anak ini banyak para ulama kemudian mengkiaskan dengan salat. Dalam hadis yang sahih disebutkan, yakni muru abnaakum, adalah kalian menyuruh anak-anak kalian disolati untuk salat, ya karena Ibna Sab'in ketika usianya itu 7 tahun Hijriah. Yang rajih maksudnya 7 tahun sempurna masuk ke tahun ke-8. Jalan masuk ke tahun ke-8. Sudah 7 tahun sempurna. Bukan 6 tahun masuk ke 7 tahun, tapi 7 tahun sempurna masuk ke tahun ke-8. Perintahkan untuk sholat. Nah nanti kalau sudah 10 tahun, kalau tidak mau sholat maka dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, yang tidak terlalu menyakiti, tapi pukulan untuk pendidikan, pukulan untuk mendidik. Itu terkait masalah sholat. Maka dari situ kemudian banyak dari para ulama Syafi'iyah, Hanabilah ataupun yang lainnya itu mengkiaskan kepada perkara puasa. Tapi kias pada puasa ini dibatasi dengan syarat kalau memang anak itu sudah mampu. Kalau 7 tahun kemudian mampu untuk puasa, maka anak itu dianjurkan untuk latihan puasa. Kemudian setelah 10 tahun Hijriah, dan dia mampu untuk puasa, tapi gak mau untuk puasa, maka dipukul. Dengan pukulan untuk mendidik, dengan pukulan untuk mendidik. Tapi kalau 10 tahun kemudian tidak mampu untuk puasa, dia tidak dipukul, tidak dipukul. Karena syaratnya untuk diberlakukan ini adalah ketika anak itu sudah mampu untuk puasa. Karena puasa memang jelas lebih berat dibandingkan sholat. Sholat kan tinggal melakukan gerakan-gerakan, sholat tinggal membaca bacaan sholat. Tapi kalau puasa ini kan butuh kekuatan, dan tidak semua anak mampu untuk berpuasa. Ini tentu akan berbeda-beda antara satu anak dengan anak yang lain. Tapi kalau bisa dilatih, sebenarnya anak usia 7 tahun itu sudah mampu untuk puasa full. Jadi mulai terbit fajar shortik sampai tenggelam matahari. Itu kalau dilatih sudah mampu untuk hal itu. Kalau dilatih insya Allah sudah mampu. Ya, secara umum sudah mampu. Tinggal mau atau tidak. Kemudian syarat yang kelima, al-iqamah. Sedang mukim tidak safar.
Jadi kalau seorang itu sedang safar, maka ada rukhsah, ada keringanan bagi dia untuk tidak menunaikan puasa di bulan Ramadan tersebut, tapi nanti harus mengqadha, mengganti di bulan yang lain sejumlah hari yang dia tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Maka minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang dia sedang safar atau dia sedang sakit atau dia sedang safar, kalau dia mengambil keringanan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan itu, maka kewajibannya adalah fa'iddatun min ayyamin ukhra, pengganti mengqadha sejumlah hari yang dia tinggalkan. Ini dalil bahwasanya seorang yang sedang safar itu tidak berkewajiban untuk berpuasa di bulan Ramadan, tapi wajib untuk mengganti di bulan yang lainnya. Dan yang rajih pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi ajmain bahwasanya musafir itu tidak berkewajiban untuk berbuka, tidak wajib untuk berbuka. Beda dengan ulama Dzahiriyah. Kalau Dzahiri itu berpendapat bahwasanya musafir itu wajib berbuka. Kalau musafir berpuasa maka puasanya tidak sah. Itu pendapatnya Dzahiriyah. Tapi yang rajih pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama rahmatullahi ajmain bahwasanya tidak berpuasa bagi orang yang sedang safar itu adalah tidak wajib. Ya tergantung kondisinya. Butuh kepada perincian. Tapi secara umum tidak wajib. Kadang-kadang wajib, kadang-kadang lebih utama untuk berbuka, kadang-kadang lebih utama untuk dia tetap berpuasa. Itu ada perincian-perincian keadaan. Tapi hukum asalnya tidak wajib bagi musafir untuk berbuka. Tidak sebagian pendapatnya ulama Dzahiri. Baik, ini syarat yang kelima. Ya, ini untuk wajibnya puasa itu al-iqamah, tinggal di pemukimannya, tidak sedang safar. Kemudian syarat yang keenam, khusus bagi wanita disyaratkan harus suci dari haid dan nifas. Ini syarat yang keenam. Untuk wajibnya puasa, khusus wanita disyaratkan harus suci dari haid dan nifas. Syarat ini disebutkan oleh ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah rahmatullahi alaihim ajmain. Syarat ini disebutkan oleh ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah rahmatullahi alaihim ajmain. Cuma Imam Syafi'i menukilkan kesepakatan para ulama bahwasanya orang yang haid dan nifas itu tidak wajib puasa Ramadan. Bahkan haram bagi dia untuk berpuasa Ramadan. Kalau dia menerjang, yaitu tetap melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada sedang haid atau nifas, maka tidak sah puasanya itu. Dan dia berkewajiban untuk mengqadha di bulan yang lainnya. Ini 4 hal disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain sebagaimana dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Apa 4 hal yang disepakati oleh para ulama? Yang pertama, Pak, wanita haid nifas itu tidak wajib puasa di bulan Ramadan. Yang kedua, haram bagi dia untuk puasa di bulan Ramadan. Berarti dosa malahan kalau dia puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga, kalau dia tetap puasa Ramadan, maka puasanya tidak sah. Yang keempat, wanita haid nifas itu berkewajiban untuk mengqadha. 4 hal ini disepakati oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Tapi kemudian syarat yang ketujuh, yakni mengetahui tentang wajibnya puasa Ramadan. Ini syarat ini disebutkan oleh sebagian ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Ini ulama Hanafiyah rahmatullahi alaihim menyebutkan syarat ini. Tapi sebagian ulama yang lain tidak menyebutkan syarat ini karena syarat ini jarang terjadi. Jarang terjadi. Maksudnya apa? Maksudnya terkait seseorang yang dia muslim, secara umumnya dia tinggal di kawasan kaum muslimin, itu pada umumnya tahu bahwasanya puasa Ramadan itu hukumnya wajib, bahkan merupakan rukun Islam. Rukun Islam itu pada umumnya orang-orang muslim itu sudah mengetahui yang demikian itu. Maka syarat ini berlaku hanya bagi seorang yang
mungkin dia baru masuk Islam, kemudian tinggalnya di wilayah orang kafir, tidak ada yang beritahu dia bahwasanya puasa Ramadan itu adalah wajib. Nah, maka untuk kondisi seperti ini berarti dia tidak wajib untuk puasa Ramadan selama dia belum tahu. Selama dia belum tahu wajibnya puasa Ramadan, maka dia tidak berkewajiban untuk puasa Ramadan. Baru masuk Islam, tinggalnya di wilayah kafir misalkan, tidak ada informasi yang masuk ke dia tentang wajibnya puasa Ramadan, tahunya dia misalkan hanya syahadatain dan sholat saja misalkan, dia belum tahu tentang puasa Ramadan, maka meskipun dia muslim, balik, berakal, karena dia belum tahu wajibnya puasa Ramadan, dia tidak berkewajiban untuk puasa Ramadan. Jadi ini kaitannya ketika suatu saat sudah ada yang beritahu dia tentang wajibnya puasa Ramadan, berarti setelah itu dia berkewajiban untuk puasa Ramadan. Adapun yang telah lalu di masa-masa yang dia sudah masuk Islam tapi belum tahu tentang wajibnya puasa Ramadan, maka ini tidak berkewajiban untuk mengqadha. Wallahu a'lam bishawab. Ini 7 syarat wajibnya ya, syarat wajibnya puasa. Syarat wajibnya untuk menunaikan puasa Ramadan di bulan Ramadan, ya, di bulan Ramadan. Banyak sekali perincian masalah disebutkan oleh para ulama rahmatullahi ajmain. Misal kalau seorang itu masuk Islam di tengah hari, atau seorang itu anak balik di tengah hari, atau seorang itu yakni sadar dari gilanya di tengah hari. Di tengah hari itu hukumnya bagaimana tentang puasanya? Ada khilaf di antara para ulama rahmatullahi ajmain. Yang rajih pendapatnya ulama Hanafiyah, kalau seorang itu sebelumnya tidak terpenuhi syarat wajibnya puasa bagi dia bukan mukallaf, ya, sebelumnya dia bukan mukallaf, tidak terpenuhi syarat wajibnya puasa, kemudian di tengah-tengah hari ternyata dia menjadi mukallaf, maka yang rajih pendapatnya ulama Hanafiyah, dia wajib untuk menahan diri dari pembatal puasa, atau dengan kata lain dia wajib untuk berpuasa tapi tidak wajib untuk mengqadha. Dia wajib puasa di hari itu, mulai tengah hari itu dia wajib untuk berpuasa tapi tidak wajib untuk mengqadha. Ini pendapatnya ulama Hanafiyah yang diriwayatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beda lagi kalau seorang itu mukallaf tapi kemudian ada penghalang dari berpuasa, seperti wanita yang haid dan nifas. Wanita yang haid nifas itu kan mukallaf, dia muslimah. Ya, dia jadi seorang yang berakal, dia baligh, sudah balik, tapi dia tidak berpuasa karena ada penghalang berupa haid atau penghalang berupa nifas. Lalu ternyata haidnya itu berhenti pas tengah siang hari berhenti haidnya. Ini ulama khilaf yang rajih untuk kasus selesainya atau hilangnya penghalang untuk berpuasa ini. Dia tetap boleh berbuka di hari tersebut, tapi wajib mengqadha. Misalkan seorang wanita mengalami haid selama 7 hari, tanggal 1 Ramadan sampai 7 Ramadan dia haid. 1 sampai 6 full haid, ya, full penuh haid. Kemudian pas hari ke-7 pagi hari masih haid, ternyata siang hari dia selesai haidnya dengan nampak qassatul bayda. Ini pembahasan tentang haid, qassatul bayda. Nah, maka ketika tengah hari itu ulama khilaf, apakah wanita yang haid ini kemudian selesai haid di tengah hari wajib untuk puasa ataukah tidak? Ulama Hanabilah berpendapat wajib bagi dia untuk puasa di hari itu. Tapi yang rajih pendapatnya sebagian ulama yang lain bahwasanya wanita haid yang hilang penghalangnya berupa haid itu selesai haid, maka dia tidak wajib untuk puasa. Tidak wajib untuk puasa karena sejak pagi dia sudah tidak puasa. Puasa itu satu kesatuan mulai dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Kalau pagi harinya dia dapat rukhsah untuk tidak berpuasa karena sedang haid, maka ini berlaku untuk hari itu sepenuhnya. Untuk hari itu dia tidak wajib puasa, tapi wajib untuk mengqadha. 1 sampai 7 Ramadan itu dia tidak puasa, kewajibannya nanti mengqadha di hari yang lain atau di bulan yang lain. Yang rajih dari pendapatnya para ulama rahmatullahi alaihim ajmain.
Bagaimana kalau seorang gila kemudian di tengah hari sadar, atau seorang pingsan tengah hari sadar, atau sebelumnya dia pas sembuh dari gilanya tengah hari kambuh dan seterusnya. Itu banyak perincian permasalahan di antara para ulama rahmatullahi alaihim ajma'in. Salah sebut di situ, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Adapun untuk syarat sah, insya Allah kita baca di pertemuan yang akan datang. Allah. Apakah orang yang gila karena stres itu dijamin masuk surga? Wallahu a'lam bishawab. Belum pernah lewat pembahasan tentang hal seperti ini. Apakah gila itu menjadi sebab seorang jamin masuk surga? Wallahu a'lam bishawab. Tidak tahu, tidak pernah lewat. Apa hukum nasid? Ini sudah sering kita bahas. Kalau nasid barengan atau diiringi dengan alat musik, ya jelas hukumnya haram. Itu dari sisi adanya alat musik. Kalau tidak diiringi dengan alat musik, maka tinggal dilihat tentang dua sisi. Yang pertama yaitu isi dari nasidnya itu apakah ada penyimpangan syar'i. Kalau ada penyimpangan syar'i berarti tidak boleh. Kalau tidak ada penyimpangan syar'i, maka dilihat lagi sisi yang kedua, apakah cara dia melantunkan nasidnya itu seperti model nadanya orang melantunkan lagu. Bukan lagu-lagu yang ada. Tidak ada musik, isinya nggak masalah, tapi cara melantunkannya, nada-nadanya seperti lagu-lagu yang ada, maka hukumnya tetap haram. Hukumnya tetap haram. Jadi ada nasid, ya, model ya genre musik tertentu, ya, modelnya mungkin ya model-model yang macam-macam nggak perlu kita sebutkan, maka itu tetap hukumnya haram dari sisi nada dia di dalam menyampaikan. Wallahu a'lam. Jika dia ingin safar ketika Ramadan tapi dia berniat untuk tidak berpuasa karena safar, apakah dia mendapat dosa? Iya, dia mendapat dosa. Karena safarnya itu rekayasa, safarnya rekayasa untuk menghindari puasa. Bukan karena memang ada kebutuhan untuk safar, tapi safarnya ini untuk menghindari kewajiban puasa di bulan Ramadan. Dan hukum asalnya, faman syahida minkum syahra falyasum, karena siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan maka adalah dia berpuasa. Hukum asalnya wajib berpuasa, menunaikan puasa di bulan Ramadan. Dan itu tidak bisa digugurkan kecuali dengan alasan yang syar'i. Sementara dia ini safarnya safar rekayasa. Safarnya safar rekayasa supaya dia tidak berkewajiban untuk berpuasa. Maka dia berdosa di situ. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana jika awal hari sakit lalu siang sembuh? Seperti yang kita sebutkan tadi, puasa itu satu kesatuan sejak terbit fajar shadiq sampai tenggelam matahari. Kalau memang di pagi hari itu dia dalam keadaan sakit, ya berarti memang dia ada rukhsah. Dia ada rukhsah untuk tidak berpuasa di hari itu. Maka ketika di siang hari sembuh, ini hukum asalnya dia tetap Dia tetap diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Sebagaimana seorang musafir ketika dia safar, maka di hari dia safar itu dia boleh berbuka. Kemudian ketika sampai di rumah tengah hari tetap dia boleh berbuka. Sama orang sakit juga seperti itu. Di hari itu dia dapat keringanan, tapi wajib untuk mengqadha di hari yang lain. Cuma ya dia harus sadar diri, adanya tidak sewenang-wenang untuk dia kemudian makan, minum di hadapan orang-orang lain yang sedang berpuasa. Wallahu a'lam bishawab. Apakah kalau safar tidak diwajibkan puasa meskipun naik bis? Iya. Pokoknya selama dia itu safar, meskipun naik bis, meskipun naik jet pribadi, kalau naik itu namanya safar maka tidak wajib puasa. Meskipun naik jet pribadi yang harganya 1,7 triliun, maka tetap Tetap tidak wajib untuk berpuasa. Selama Selama terpenuhi syaratnya itu sebagai safar.
selama terpenuhi syarat itu sebagai safar, maka tidak wajib untuk berpuasa. Wallahu a'lam. Dihukumi apa bagi orang yang melakukan maksiat ketika puasa di bulan Ramadan? Hukumnya ada dua sisi. Sisi yang pertama, sisi puasa Ramadannya kalau terpenuhi syaratnya, rukunnya, kemudian tidak melakukan pembatal puasa, maka dari sisi hukum fikih puasanya sah. Puasanya tetap sah, tidak batal dan tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa. Itu yang rajih dari pendapatnya jumhur para ulama rahmatullahi ajmain. Beda lagi kalau antum ikut pendapatnya Ibnu Hazm. Ibnu Hazm maksiat batal puasanya. Ibnu Hazm melakukan maksiat batal puasanya. Itu pendapatnya Ibnu Hazm rahimahullah. Jadi kalau antum puasa, kemudian antum ngerasani orang, gibai orang pas puasa, Ibnu Hazm batal puasanya, harus diqadha di hari yang lain. Tapi yang rajih pendapatnya jumhur, selama tidak melakukan pembatal puasa dan maksiat bukan pembatal puasa menurut pendapat yang rajih, maka puasanya sah, tidak batal. Tapi sisi yang kedua terkait apa? Terkait pahalanya. Maka maksiat itu mengurangi pahala puasa. Maksiat itu mengurangi pahala puasa. Disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim, malam yada qaul az-zur wal amal bih. Siapapun yang puasa tapi dia tidak meninggalkan qaul az-zur, ucapan maksiat, wal amal bih, dan juga perbuatan maksiat, ya maka apa? Betulnya. Jadi Allah tidak butuh ayatnya ayatnya tamah wa syarabahu. Allah tidak butuh dia itu meninggalkan makannya dan minum. Ini pengingkaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan maksiatnya itu bisa mengurangi pahala dari puasanya, bahkan bisa menghabiskan pahala puasanya. Wallahu a'lam. Apa hukum kelihatan soleh tapi berzina? Kalau kelihatan soleh dan orang lain tahunya soleh, berarti dihukumi dan disikapi sebagaimana zahirnya. Itu syariat Islam menghukumi secara zahirnya. Kita tahunya seorang itu soleh, kita husnudzon dia itu seorang yang soleh. Kalau ternyata hakikatnya dia seorang pezina, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasia dirinya itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kemudian seseorang mengetahui tentang perbuatannya itu, ya, maka berarti dia berkewajiban untuk menasihatinya. Apa hukum berpuasa tapi menjalankan hubungan yang Allah haramkan? Telah kita jawab tadi, perkara maksiat, ya maka itu hukumnya haram, tapi tidak membatalkan puasanya, cuma bisa mengurangi pahala puasanya, bahkan bisa menghabiskan pahala puasanya. Ya, falisalillah hajatun bi'ayat ta'amah wa syarabah. Hadisnya, Allah tidak memiliki kebutuhan untuk untuk orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Baik, misalnya kita cukupkan di sini, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat bagi hati kita, dunia kita dan akhirat kita. Kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala dan dirinya akan kita semana. Semoga diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.